Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Ariska, NPM 1804041100, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini untuk memenuhi tugas ujian komprehensif, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah mikro dan makro, tafsir ayat dan hadis, dan manajemen keuangan syariah. Dosen penguji saya Ibu Hermanita. Yang pertama ada mata kuliah mikro dan makro. Yang subbab pertama ada rancang bangun sistem ekonomi Islam. Terdapat 3 komponen dalam rancang bangun ekonomi Islam, yaitu teori ekonomi Islam, prinsip sistem ekonomi Islam, dan perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi. Sedangkan prinsip sistem ekonomi Islam memiliki 3 prinsip derivatif yang berfungsi menjadi tiang atau pilar bangunan. Yang kedua ada struktur pasar. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada perbedaan prinsip dalam ekonomi Islam dan konvensional. Nah, salah satunya perbedaan prinsip, jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada goal oriented disiplin. Konsep scarcity adalah konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Yang keempat ada perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah dua hal yang bertentangan secara konten. Singkatnya, ekonomi makro adalah ilmu yang memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total, sementara ekonomi mikro adalah studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Yang kelima ada sejarah makroekonomi. Makroekonomi modern berasal dari tahun 1930-an. Dia muncul sebagai respon terhadap depresi besar atau krisis Malaysia. Metode makroekonomi yang sebelumnya digunakan para ekonom tidak efektif dalam menjelaskan mengapa ekonomi terbesar dunia itu jatuh. Mikroekonomi memperhatikan aspek-aspek kecil dari suatu ekonomi. Yang keenam adalah masalah utama dalam perekonomian. Ada 3 masalah utama dalam perekonomian, yaitu apa yang diproduksi dan berapa banyak, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang diproduksi. Masalah ekonomi makro, adalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Yang ketujuh ada indikator makroekonomi. Apa itu indikator makroekonomi? Nah, indikator makroekonomi merupakan suatu analisis perkembangan ekonomi di dalam suatu wilayah. Pemanfaatan indikator makroekonomi sangat luas. Pemanfaatan tersebut diantaranya dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Nah, yang ke-8 ada kebijakan ekonomi makro. Tujuan pertama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional secara otomatis, sehingga kegiatan perekonomian pun akan meningkat dalam jangka panjang. Yang ke-9 ada bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Kebijakan ekonomi makro itu sendiri dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga kebijakan segi penawaran. Nah, yang ke-10 ada uang dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Uang dinar, emas, dan dirham perak sudah dipakai sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW.
Nah, yang ke-11 ada pengertian dan sejarah uang. Sebelum uang diperkenalkan sebagai alat tukar, aktivitas ekonomi dan perdagangan dalam masyarakat menggunakan sistem barter, yaitu dengan cara menukarkan komoditas atau barang di antara para pihak yang melakukan transaksi dalam ekonomi barter. Transaksi terjadi bila kedua belah pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang yang dimiliki pihak kedua, dan begitu sebaliknya. Untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sistem barter ini merupakan sistem pertama kali dikenal dalam sejarah perdagangan dunia. Sebelum abad ke-7 Masehi, sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Tetapi sistem barter ini banyak menghadapi kendala dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Kendala-kendala itu antara lain yang pertama, sulit menemukan orang yang diinginkan. Kedua, sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. Yang ketiga, ada sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Keempat, sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan, artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama. Mendapatkan kondisi seperti itu, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh generally accepted. Benda-benda yang pilih bernilai tinggi, sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari untuk mengatasi berbagai kendala. Dalam transaksi barter, manusia selanjutnya menggunakan alat yang lebih efektif dan efisien, terdiri dari emas atau dinar, perak atau dirham. Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim dan ukuran harga suatu barang. Misalnya seekor unta sama dengan 100 dinar, seekor kambing 20 dinar, segantung gandum 1 dirham, dan sebagainya. Nah, uang dalam ekonomi Islam adalah yang berasal dari kata Arab nukut yang berasal dari akar kata nakdu yang mengandung beberapa pengertian, yaitu al-nakdu berarti yang baik, dari dirham menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-nakdu juga berarti tunai atau pembayaran kontan. Nah, dalam Al-Quran dan hadis tidak terdapat kata nukut karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Sedangkan kata pulus, uang tembaga, adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Yang ke-12 ada kriteria dan fungsi uang. Seperti yang diketahui, sesuatu yang dikatakan uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan dengan tujuan supaya sesuatu yang dianggap uang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan dapat dipergunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemiliknya tersebut, yang artinya bahwa segala sesuatu yang dianggap sebagai uang haruslah memiliki kriteria dan persyaratan sebagai berikut. Ada jaminan setiap uang yang diterbitkan haruslah dijamin oleh pemerintah atau negara tertentu. Karena dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang dalam berbagai keperluan mendapatkan kepercayaan, khususnya pada uang logam yang sudah dijamin nilainya yang tergandung di dalam uang tersebut. Oleh sebab itu, lah pemerintah perlu menjamin uang kartal atau uang kertas karena uang jenis ini hanya berdasarkan kepercayaan. Disukai umum artinya ialah uang harus dapat diterima secara umum oleh penggunanya, apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan hutang. Nilai yang stabil, nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya dapat sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercayai oleh orang yang menggunakannya. Mudah disimpan. Uang haruslah mudah disimpan yang pada berbagai tempat, termasuk di dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Mudah dibawa. Uang haruslah mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain, mudah untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu tangan ke tangan yang lain. Tidak mudah rusak. Uang hendaknya tidak mudah rusak dan berbagai macam kondisi, baik robek ataupun luntur, terutama pada kondisi fisiknya. Mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya cukup besar,
Mudah dibagi. Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang berguna untuk kelancaran dalam melakukan suatu transaksi mulai dari nominal kecil sampai nominal besar. Supply harus elastis agar perdagangan dan usaha menjadi lancar. Jumlah yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi tersedianya uang dalam jumlah yang cukup, dapat disesuaikan dengan kondisi usaha atau juga kondisi perekonomian di dalam suatu wilayah. Nah, fungsi uang. Fungsi seiring berjalannya waktu, uang tidak hanya berfungsi sebagai memperlancar alat tukar, tetapi saat ini uang sudah memiliki berbagai macam manfaat bagi pengguna uang. Adapun fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut. Alat tukar menukar. Dalam hal ini uang dapat digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang ataupun jasa. Penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan. Satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai uang yang dijadikan satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa. Secara mudah, penimbun kekayaan dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan. Hal ini karena nilai uang tersebut tidaklah akan berubah. Yang ke-13 ada jenis uang. Menurut lembaga yang mengeluarkan uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang kartal, alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua ada uang giral, uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan misalnya. Nah, yang ke-14 ada teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional. Sebuah hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Dalam Islam, fungsi permintaan uang hanya dikenal dua motif saja, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga. Karena perbuatan yang mengarah kepada motif spekulasi dilarang dalam Islam, maka instrumen moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variabel yang akan mengarahkan kepada motif spekulasi. Yang ke-15 ada konsep uang dalam ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, bukan stok konsep. Uang harus selalu mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi karena uang itu adalah public goods, tidak mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk private goods. Yang ke-16 ada team value of money dan economic value of time. Team value of money adalah konsep yang menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikomparasikan di masa yang akan datang, sehingga dengan waktu yang terus berjalan nilai nominal uang harus ditingkatkan agar nilai realnya sama. Konsep ini menganggap bahwa nilai uang harus selalu bertambah. Konsep ini tidak peduli dengan cara-cara untuk menambah nilai uang tersebut, maka dari itu konsep ini sangat identik dengan riba. Nah, economic value of time adalah konsep yang menyatakan bahwa khususnya yang produktif akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Yang ke-17 ada kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi. Untuk menanggulangi dampak inflasi ekonomi, Islam menganjurkan agar melakukan pergantian mata uang kertas atau fulus menjadi emas dan perak kembali, serta pelarangan impor yang berlebihan agar tidak mencekik produsen dalam negeri sendiri. Yang ke-18 ada inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Perspektif Islam memandang bahwa inflasi dibagi menjadi dua berdasarkan sebabnya, yaitu natural inflation dan human error inflation. Sedangkan dalam perspektif ekonomi konvensional, inflasi dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan sebab, asal, dan tingkat keparahannya. Kebijakan ekonomi dalam mengatasi inflasi. Yang ke-19, ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi, diantaranya reformasi terhadap sistem moneter, menghubungkan antara kuantitas peredaran uang dengan kuantitas produksi, mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan, mencegah penimbunan barang komoditas, dan meningkatkan produksi. Nah, yang ke-20 ada
Perekonomian dengan kebijaksanaan fiskal. Yang dimaksud perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari tiga sektor, yaitu yang pertama ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam perekonomian ini disebut juga sebagai perekonomian tertutup karena kegiatan perekonomiannya berkecimpung hanya dalam negeri sendiri tanpa adanya kerjasama perdagangan dengan pihak luar. Nah, yang kedua satu ada perekonomian terbuka empat sektor pada sistem ekonomi. Nah, perekonomian empat sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lainnya di dunia ini. Yang kedua-dua ada perekonomian empat sektor pada sistem ekonomi Islam. Perekonomian empat sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Berbincang tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomiannya. Empat sektor di mana sektor-sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor dunia internasional atau luar negeri. Yang kedua tiga ada kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya uang bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Yang ke-24 ada definisi dan konsep kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Kebijakan moneter dilakukan dengan menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang beredar di pasaran, dan juga serta pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan moneter melalui bank sentral bertugas mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara. Yang kedua lima ada manajemen moneter konvensional dan Islam. Dasar pemikiran manajemen moneter dalam ekonomi Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam hanya bersifat pelengkap untuk memenuhi pembiayaan sektor real. Perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga karena jelas dalam Al-Quran riba itu sangat dilarang atau haram. Yang keenam ada instrumen moneter konvensional dan Islam. Instrumen moneter konvensional lebih unggul dari syariah karena fundamental ekonomi sudah kuat. Walaupun secara dampak normatif lebih baik syariah, kontribusi instrumen-instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia masih sangat kecil. Hal ini berdasarkan hasil pengolahan pada penelitian ini bahwa instrumen moneter syariah hanya beberapa model yang berkontribusi. Yang kedua tujuh ada aplikasi instrumen moneter Islam. Instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam terdapat dalam tiga mazhab, yaitu mazhab Istiqsoduna Bakir As-Sadr, yang kedua mazhab mainstream Dr. Umar Chapra, yang ketiga mazhab alternatif atau analisis kritis Dr. Andes Muhammad Qauduri. Yang ke-28 ada kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut Imam Al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia
Tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya, subsidi BBM dan gas, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Yang kedua, 9 ada definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kegiatan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa. Ada beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, pengeluaran belanjaan negara, dan obligasi. Tujuan kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi negara. Nah, yang ke-30 ada definisi dan konsep kebijakan fiskal. Bentuk kebijakan fiskal yang disengaja adalah membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, yang kedua membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan yang ketiga membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajaknya. Nah, yang ke-31 ada kebijakan fiskal. Pada masa Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri atas haraj, zakat, hums, jizah, dan penerimaan lain-lain. Di sisi pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial dan belanja pegawaian. Yang ke-32 ada kebijakan fiskal masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri dari haraj, zakat, hums, jizah, dan penerimaan lain-lain. Di sisi pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Yang ke-32 ada kebijakan pemerintah masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq yang menjelaskan, yang pertama ada memerangi 3 golongan yang mengacaukan Islam, yang kedua pengumpulan mushaf Al-Quran, perluasan wilayah. Umar bin Khattab, perluasan wilayah, meletakkan prinsip keadilan, pengembangan kekuasaan, membentuk beberapa dewan. Sedangkan masa Utsman bin Affan, perluasan wilayah Islam, kodifikasi Al-Quran, otonomi daerah, membentuk angkatan laut, merahab Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga ada konsep dan definisi Baitul Mal. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak al-jihad yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat al-makan untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Yang ke-34 ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk belanja barang tersebut terdiri dari pembelian alat-alat tulis, barang cetakan, dan alat-alat rumah tangga. Yang kelima ada utang pemerintah. Obligasi pemerintah atau lebih dikenal dengan surat utang negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Februari 2022 posisi utang pemerintah berada di angka 7,014,58 triliun atau 40,17% dari produk domestik bruto (PDB). Utang negara adalah utang yang diterbitkan untuk dijamin oleh pemerintah suatu negara, sering disebut sebagai utang luar negeri. Dalam rangka mengumpulkan uang, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor asing. Poin pertama,
Penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli bagi hasil dan sewa. Pembiayaan mudharabah sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam. Berdasarkan bagi hasil, di mana pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga, serta dapat ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah. Dana tersebut digunakan bank untuk mendanai sektor usaha yang dianggap produktif dengan skema seperti murabahah, jual beli, atau ijaroh sewa menyewa, maupun prinsip lainnya. Keuntungan hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati, presentasi yang disepakati dari keuntungan. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito dan tabungan pada praktiknya. Mudharabah terbagi menjadi dua, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun masyarakat dan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Itu tadi penjelasan saya tentang mata kuliah mikro dan makroekonomi. Selanjutnya saya lanjutkan ke mata kuliah tafsir ayat dan hadis. Ada ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna laila wan nahara ayataini famahawna ayatal li waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabta'u fadla min rabbikum wali ta'lamu addadan sinina wal hisab wa kullu shay'in fadalnahu tabdilan, yang artinya dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Tentang mencari nafkah, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 56. Ada ayat dan hadis tentang ijaroh dan gadai atau ran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fannatuhunna ujurahunna wattahmiru bainakum bima'ruf wa in ta'asyaratum fasatuzdi'ullahu uhran, yang artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak-anak itu. Quran Surah Al-Talaq ayat 65. Adapun hadis yang dijelaskan tentang akad sewa menyewa, qalallahu sallasatu anna hammuhum yaumal qiyamati rajulu ahta bihi summa adra wa rajulu ba'ahurra faqalla syamanahu wa rajulu tajar ahiran fasatawfa minhu walam yuhati ajrahu, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, ada 3 orang yang akulah musuh mereka di hari kiamat. Yang satu orang yang memberikan sumpahnya demi namaku lalu berkhianat. Yang kedua orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya hasil penjualannya. Dan yang ketiga orang yang menyewa jasa atau buruh, ia tidak memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ada ayat dan hadis tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu
bil uqud, yang artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Adapun hadisnya tentang jual beli, an Abi Sa'idin annih Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syahirru sadduqu aminu ma'ana binna wasaddayakinna wassuada. Dari Abi Sa'id, yang artinya dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syahada. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat dan hadis yang menjelaskan tentang wadiah. Ayatnya, innallaha ya'murukum an tuwadu ala manati illa ahliha wa izzah hakamtu baina nasyi'an tahkumu bil adli innallaha bi imma ya'izukum bihi innallaha kana sami'al basyir, yang artinya sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Adapun hadisnya, ada ammatu illa mani tamannaka, tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu. Jadi dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud hadis tentang wadiah, laisya alla musatawada anrimu la syamanan. Artinya orang-orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daruqtini. Keenam, ada ayat dan hadis tentang riba yang bunyinya adalah wa ahlallahu bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatu man rabbahu fantaha falahu masallafa wa amru illa lillahi wa man adda faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Hadis tentang riba, Rabbashana wa sya'ababa adanaha masyalu ini rajli amma, yang artinya dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Hadis riwayat Tabrani. Dan hadis tentang harta yang bunyinya ayatnya, kutiba alaikumul izza solo ahadakumul mautu in taroka khairal mausia masyiyatu, yang artinya diwajibkan atas kalian jika tanda-tanda kematian telah mendatangi kalian, jika dia meninggalkan kebaikan atau meninggalkan harta yang banyak, maka kami mewajibkan untuk berwasiat. Surat Al-Adiyat ayat 8. Sedangkan hadisnya, inna rijala yattahawaduna fi malilillahi biqairi haqqa fallahumun naru yawma kiamat, yang artinya ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari
di dalam kitab Fardul Hamshi bab firman Allah fa innallaha humusyahu halaman 3118. Ada ayat dan hadis tentang pinjaman yang bunyinya wa in kana du usyarati fanajiratu illa maisyarati wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Adapun hadis tentang pinjaman, la'anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akila robba wa muhkillahu wa katibahu wasahidaihi wa qallahu sawa'u. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, ada ayat dan hadis tentang zakat, infak, dan sodakoh. Adapun ayatnya yang berbunyi inna musaddiqina wal musaddaqati wa aqrasu wallahu qarda hasana yadha'afu lahum wallahum ajru karim, yang artinya sungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan minjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan dibagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Hadisnya, para malaikat pun ikut mendoakan orang-orang yang suka berinfak, yang tertera dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 1678. Kemudian penjelasan saya tentang mata kuliah ayat, tafsir ayat, dan ekonomi Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan syariah. Baiklah, yang pertama ada Team Value of Money, merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana perubahan nilai uang Anda dari waktu ke waktu. Uang 1 juta yang Anda miliki sekarang belum tentu bisa membeli hal yang sama pada tahun depan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai uang yang Anda miliki bergantung dengan waktu. Time Value of Money adalah konsep yang menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikomparasikan di masa yang akan datang, sehingga dengan waktu yang terus berjalan nilai nominal uang harus ditingkatkan agar nilai realnya sama. Konsep ini menganggap bahwa nilai uang harus selalu bertambah. Konsep ini tidak peduli dengan cara-cara untuk menambah nilai uang tersebut, maka dari itu konsep ini sangat identik dengan riba. Nah, economic value of time adalah konsep yang menyatakan bahwa khususnya yang produktif akan menghasilkan dan menambahkan nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika kita ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Yang kedua, ada hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank. Ada likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio keuangan, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut berdampak positif terhadap laba perusahaan. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar atau current ratio, rasio cepat quick ratio, dan rasio cash ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikasi sebesar 0,014 berbanding 0,05, yang artinya semakin baik rasio solvability, yang artinya semakin baik. Nah, adapun rasio solvabilitas, maka kinerja keuangan juga semakin baik karena mampu menyeimbangkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan.
Nah, sedangkan rentabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang ketiga ada return, resiko, dan portofolio investasi. Return adalah perubahan harga atas sebuah investasi. Setelah beberapa periode waktu, pengembalian investasi atau return juga bisa kamu representasikan dalam bentuk selisih harga atau persentase return. Inilah tingkat keuntungan yang investor dapatkan dalam melakukannya. Investasi return atau hasil investasi merupakan penghasilan gain atau kerugian loss karena turunnya nilai investasi pada suatu periode tertentu. Return umumnya ditulis dengan lain dalam berinvestasi. Hasil yang para investor nantikan inilah yang disebut dengan return. Return merupakan imbalan atau hasil yang akan didapatkan di masa akan datang yang dilakukan investor, sedangkan risiko merupakan peluang terjadinya penyimbangan dari suatu rata tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Resiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbal hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Dalam hal ini, resiko investasi berbanding lurus dengan imbal hasil investasi berikut. Ada 7 jenis resiko yang ada dalam investasi. Yang pertama ada resiko suku bunga, yang kedua ada resiko pasar, yang ketiga ada resiko likuiditas, yang keempat ada resiko valuta asing atau nilai tukar mata uang, yang kelima ada resiko negara, yang keenam ada resiko reinvestasi. Nah, portofolio investasi adalah sekumpulan investasi yang dimiliki oleh suatu institusi ataupun perorangan. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti obligasi, reksadana, properti, saham, dan instrumen investasi lainnya. Tujuan portofolio untuk melakukan verifikasi sehingga risiko mengalami kerugian semakin kecil. Pasalnya, kamu bisa membuat portofolio di dalam portofolio investasi yang kamu miliki. Jadi, kamu bisa memiliki beberapa jenis saham dalam satu portofolio investasi. Yang keempat ada syarat berharga, kebijakan dividen, instrumen likuiditas bank syariah. Nah, surat berharga komersial atau commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Surat berharga commercial paper negotiable instrument adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau sejenisnya. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Harjito dan Martono. Keputusan dividen sangat penting karena dividen merupakan alokasi dari arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham, sedangkan laba ditahan retained earnings merupakan salah satu dari sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Selama ini, alat untuk manajemen likuiditas dalam bank syariah adalah PUAS, pasar uang antar bank syariah, dengan akad wadiah, SIMA, sertifikat mudharabah antar bank syariah, dan SWBI, surat wadiah Bank Indonesia, juga dengan akad wadiah. Likuiditas sangat penting bagi bank untuk menjalankan transaksi berupa semacam dunia bisnis sehari-hari untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman yang bersifat fleksibilitas dalam kegiatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas mempunyai manfaat untuk membantu proses analisa dan interpretasi keuangan dalam jangka waktu pendek. Dengan mengetahui tingkat likuiditasnya, maka sebuah perusahaan akan bisa memperbaiki kondisi keuangan saat diketahui ada hal yang bisa membuat kinerja dari bisnis pada perusahaan menjadi kurang maksimal. Yang kelima ada manajemen risiko pada bank syariah. Terdapat 4 risiko yang sering dihadapi
Yang pertama ada resiko pembiayaan, yang kedua ada resiko pasar, yang ketiga ada resiko likuiditas, yang keempat ada resiko operasional. Nah, adapun prinsip 5C merupakan sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur. Peminjam 5C ini adalah karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Adapun monitoring pembiayaan yaitu pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan uncollectible, dan pemohon dapat segera menyusun action program untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaan tersebut. Administrasi pembiayaan sebagai salah satu objek pengawasan pembiayaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan atau menyusun dan memberikan data-data maupun surat-surat kelengkapan nasabah yang dibutuhkan selama proses kegiatan pembiayaan. Pembiayaan tersebut berlangsung seperti kartu tanda pengenal, surat izin usaha, surat-surat lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola program. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program, sedangkan monitoring dilakukan terhadap komponen-komponen program. Monitoring selain berkaitan dengan pengawasan dan supervisi mempunyai hubungan erat dengan penilaian program. Monitoring fungsi kontinu dengan menggunakan pengumpulan data secara sistematik terhadap indikator tertentu untuk menginformasikan kepada manajemen maupun stakeholder utama tentang kegiatan yang sedang berlangsung dalam hal perkembangan dan pencapaian hasil dalam penggunaan dana maupun bantuan. Materi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah mikro dan makro, tafsir ayat dan hadis, dan manajemen keuangan syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.